Taib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu hamda ibadihi syakirin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shalla kullul malaikati wa shalla kullul khalaik wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan salat Aisyah, salat tarawih secara berjamaah dan menutupnya dengan salat witir. Ini merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri sama-sama. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada di malam ke-18 Ramadan. Sangat tidak terasa. Kita akan sama-sama menelusuri tentang responsi hati kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap hadis-hadis daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita mulai dengan kalimat bismillah karena ini erat hubungannya nantinya dengan di mana akan kita memijak atau pendapat yang mana kita akan perpegangi. Itu tergantung dari hati kita. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya etika, attitude, ada adab. Artinya ketika seorang sholat misalkan memakai celana pendek sudah menutup lutut setelah semua syarat sah sholat itu, kemudian memakai baju kaos, itu secara syar'i adalah sah hukumnya. Akan tetapi secara etika, etikanya kepada Allah, etikanya kepada sesama muslim, etikanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW yang menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat itu. Ini respon kejiwaan kita. Ulama kita ketika menafsirkan dan memberikan pengertian tentang kata-kata bismillah yang ada dalam Al-Quran. Berapa kali berulang bismillah dalam Al-Quran? 114 kali. Pendapat ini diperpegangi oleh Imam Syafi'i dan Abdullah ibnu Abbas, yang merupakan pandangan yang mengatakan bahwa bismillah merupakan ayat tak terpisahkan dari surah Al-Fatihah dan merupakan ayat dari setiap surah. Olehnya itu ulama-ulama kalangan Syafi'iyah ketika dalam sholat akan mengucapkan atau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bismillah adalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat lain atau surah-surah lain, kecuali di surah An-Naml. Di surah An-Naml. Di surah Bara'ah fi bismillah. Tidak ada di surah At-Taubah. Nggak ada bismillah. Ini pandangan yang kedua. Artinya orang ini akan berpandangan bahwa, atau golongan ini berpandangan bahwa di bismillah membaca, di surah Al-Fatihah membaca bismillah, kemudian surah lainnya tidak. Tetapi beliau juga berpandangan, kelompok ini berpandangan bahwa ya, bismillah merupakan ayat mustaqillah. Imam Malik kemudian datang dan para pengikutnya termasuk Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa bismillah bukan merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Bismillah juga merupakan bukan ayat dari pemisah dari setiap surah itu. Jadi ketika dia imam langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak tahu Ustadz Zahid ini ketika imam setiap kali membaca ayat-ayat panjang, kayaknya beliau ini berpandangan tentang pandangan yang kedua, bahwa dia ayat mustaqillah. Jadi ketika misalkan waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, bismillah di sini merupakan ayat mustaqillah. Berpegang pada mazhab Maliki itu sudah makruh.
Makruh. Bacaan kita yang makruh. Artinya pahala daripada sholat kita takarannya dikurangi. Seperti itu. Nah, yang saya ingin kembangkan di sini adalah ulama linguistik mencoba memberikan pengertian bahwa huruf ba yang ada di bismillah di situ mempunyai 4 makna. Yang pertama adalah al-isti'anah. Al-isti'anah. Al-isti'anah artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pertama kali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya di situ dia harus yakini bahwa saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba lil isti'anah. Yang kedua adalah as-sababiyah. As-sababiyah. Sababiyah artinya ketika seorang membaca bismillah, apapun yang dia lakukan, dalam hadis dikatakan bahwa kullum ri'in dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u aftar. Ada 3 riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bi bismillahirrahmanirrahim, bi dzikrillahi, dan bihamdillah. Alhamdulillah. Akan tetapi yang lebih masyhur bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan yang kita ucapkan tanpa dengan bismillahirrahmanirrahim abtar. Apa bahasanya? Ambiar. Sia-sia. Artinya untuk menjadikan amalan-amalan horizontal kita bermuara atau berorientasi langit samawiyah, perlu kita bismillahkan, pakai formula bismillah. Tidak ada umat yang diberikan kesempurnaan kecuali umat Sayyidina Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surah mana itu? An-Naml. Ada di surah An-Naml. Itu yang kedua. Yang pertama adalah al-isti'anah. Yang kedua adalah as-sababiyah. Artinya ketika kita membaca bismillah dalam setiap awal pekerjaan atau aksi kita, kita akan meyakini bahwa semuanya akan terjadi atau berlaku secara hukum sebab akibat. Itu namanya sababiyah. Artinya saya mendaftar atau mengajukan visa online misalkan, bismillahirrahmanirrahim, itu akan berefek, jiwa kita akan mempunyai efek, saya serahkan semuanya. Kalau misalkan yang namanya sababiyah misalkan adalah kalau dokumen kita komplit, insya Allah akan keluar visa itu. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak terpenuhi, tidak mungkin. Itu namanya ketika kita mengatakan bismillah, kita harus meyakini hukum sebab akibat. Huruf ba di sini menunjukkan ba lis sababiyah. Yang kedua. Yang tadi ala isti'anah. Selalu kita memohon kepada Allah dengan bismillah, dengan perantara bismillah, dengan pendekatan bismillah, menggunakan formula bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-iltisaq. Tahu artinya al-iltisaq? Lask, nempel, stick dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kita selalu harus bukan sekedar ucapan di awal kata, bukan sekedar ucapan di awal amalan kita, akan tetapi iltisaq di sini bismillah harus selalu menjiwai semua amalan-amalan kita. Pernah nggak dengar ada yang orang yang merokok, ngambil rokok bismillahirrahmanirrahim? Pernah dengar? Pernah lihat? Gimana pun, coba tanya, ada nggak yang pernah mau ngerokok, bakar rokok, bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Artinya ketika kita dijiwai dengan bismillah, semua amalan kita itu berada dalam satu koridor kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini, kita alirkan spirit bismillah dalam semua aksi dan amalan kita. Karena iltisak ini apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Itu al-iltisaq. Yang terakhir adalah al-musahabah. Al-musahabah artinya selalu dari kata-kata sahib. Sahabah yusahibu, selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita selalu merasa bahwa Allah dalam kondisi apapun saya, mau bahagia, mau sedih, mau apa, kita akan menundukkan hati kita bahwa itu adalah dinamika. Dan Allah selalu bersama kita. Ketika kita dalam kondisi marah, Allah selalu bersama kita. Kemarahan itu akan kita redahkan dengan bismillah. Ketika kita dalam kesedihan kita tidak terlalu berlarut-larut. Karena kita bersama dengan bismillah. Nah, sekarang kita ingin memetakan kira-kira
mulai dari al-isti'anah, kemudian yang kedua adalah as-sababiyah, kemudian yang ketiga adalah al-musahabah, yang keempat adalah al-iltisaq. Yang empat tadi ini kita akan petakan bismillah ini dengan respon kejiwaan seseorang. Imamul Ghazali dan Al-Harawi dalam kitabnya Manazilus Sa'irin menjelaskan bahwa ada 5 tingkatan manusia, tingkatan jiwa, maqam jiwa seseorang. Yang pertama adalah ammaratun bisu, ya kan? Ammaratun bisu, jiwa seseorang ammarah bisu ini adalah apapun yang dia lakukan selalu dalam kondisi marah. Disenggol sedikit, woi, apa lu? Seperti itu. Ammaratun bisu. Disalip motornya, disalip ininya, selalu dalam kondisi marah. Itu ammaratun, jiwa marah. Jiwa ini semua binatang memilikinya dan manusia ada seperti itu. Berjiwa ammaratun bisu. Itu yang pertama. Nanti kita akan kira-kira ammaratun bisu ini harus dikomunikasikan dengan yang pertama tadi, al-isti'anah. Harus selalu memohon kepada Allah supaya selalu diberikan ketenangan untuk hatinya. Yang kedua, tingkatan hati yang kedua seseorang adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mulhama. Ada jiwa yang tidak berada pada ammaratun bisu, tapi dia di level di atas. Level jiwa di bawah, ammaratun bisu, kemudian mulhama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dia akan labil di situ. Kejiwaan seseorang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ketika misalkan bisikan-bisikan syaitania lebih meningkat, dia akan meningkat persentasi hawa nafsunya. Akan tetapi ketika bisikan-bisikan malaikat ini masih labil, belum stabil jiwanya. Itu al-mulhama. Yang ketiga adalah mutmainnah. Jiwa yang kedua, yang pertama tadi yang kedua tadi itu dikomunikasikan dengan sababiyah, itu pun kondisi kejiwaan. Yang ketiga adalah mutmainnah. Mutmainnah artinya selalu tenang dalam kondisi apapun. Ini sejalan dengan jiwa yang namanya al-iltisaq dengan al-musahabah. Pernah ingat nggak ketika Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua bersama menemani Sayyidina Rasulullah SAW di gua mana? Di gua Sur. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Kalau orang yang mengejar kita ini tunduk ke bawah, niscaya mereka akan melihat kaki kita. Kalau yang orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, pasti akan melihat kaki kita. Tapi apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Karena memiliki jiwa musahabah dan al-iltisaq, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut Abu Bakar, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Maha bersama kami. Guru kami Sya'rawi kemudian menjelaskan bahwa ketika Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan innallaha ma'ana, itu berarti dia Sayyidina Rasulullah dan Abu Bakar bersama dalam ma'iyatullah. Secara logika, orang yang berada dalam ma'iyatullah, Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak nampak oleh pandangan. Jadi ketika dia berada dalam ma'iyah, dalam lingkup Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nampak tidak? Seperti itulah orang yang memiliki jiwa mutmainnah, itu respons kepada maqam bismillah huruf ba tadi dengan kata-kata al-iltisaq dan al-musahabah. Kemudian jiwa yang terakhir ada radiyah. Radiyah, mardiyah. Ada radiyah, Allah ridha dan dia pun ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kata-kata radiyah di sini dia betul-betul sudah ridho, mau diapakan saja. Kalau bahasa yang kita gunakan orang-orang ulama-ulama kita salafun salih yang zuhud, yang betul-betul hanya kehidupannya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan Sya'rawi ketika beliau mengungkapkan sesuatu kepada Presiden Husni Mubarak bahwa saya ini tinggal menunggu kematian saya. Artinya ketika seseorang sudah berpikir bahwa hari-hari yang akan saya lalui ini untuk menunggu ajal Allah,
batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepadanya, pada saat itu berada pada posisi radiyah. Dikenal dalam sejarah, kita baca dalam bahwa Imamul Ghazali misalkan menyiapkan kain kafannya, Imam Syafi'i membeli kain kafan sendiri untuk persiapan untuk meninggal, radiyah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketika kita merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merespon hadis-hadis daripada Sayyidina Rasulullah SAW, itu tidak akan terlepas dari makam kejiwaan seseorang dan background pendidikannya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau kita bengis, kita akan melabrak semua etika-etika yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Makanya selalu ada dinamika. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Itu dinamika. Itu dinamika. Selama hal tersebut masuk dalam kategori mutasyabihat atau bukan qat'iyah dilala, orang-orang masih bisa menghukuminya atau memberikan predikat-predikat tertentu terhadap hukum tersebut. Sama seperti ketika Sayyidina Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat ke Bani Quraisyah. Masih ingat hadisnya? Hendaknya kalian secepatnya nyampe di Bani Quraisyah sebelum asar. Pada kenyataannya karena perjalanan panjang, ada sebagian sahabat ketika masuk waktu asar, ada sebagian yang melaksanakan sholat. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang dia harus sampai di Bani Quraisyah dulu baru sholat. Artinya kelompok pertama dari kalangan sahabat ini yang melakukan sholat asar pada waktu azan dikumandangkan, itu benar. Dan kelompok yang kedua, karena ini diadukan lagi kejadiannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW membenarkan semuanya. Kelompok yang kedua adalah sahabat yang melaksanakan sholat asar yang hampir masuk waktu maghrib. Di mana? Di Bani Quraisyah. Mereka melakukan sholat asar. Artinya dia melihat perintah Rasulullah secara tekstual. Yang tadi ini, yang pertama tadi melihat maksud daripada hadis atau perintah Sayyidina Rasulullah, kalian hendaknya bercepat-cepat bersegera untuk sampai di Bani Quraisyah. Sebelum satu itu ada yang mau bertanya? Perbedaan bismillah dan iltisaq sama musahabah. Karena beda apa perbedaan iltisaq sama musahabah? Musahabah itu dia bersama akan tetapi kadang-kadang berpisah. Musahabah ini identik dengan mutmainnah. Al-iltisaq identik dengan radiyah. Kalau orang mempunyai hati yang radiyah, dia akan selalu iltisaq. Selalu nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Mungkin kalau kita hitung-hitung berapa menit kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam seharian kita. Kira-kira berapa menit kita ingatan kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nyambung ingatan kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang seperti ini, saya melakukan sunnah, akan tetapi ta'zimu sunnati Sayyidina Rasulullah bukan seperti itu. Ketika misalkan saya makan semangka, Sayyidina Rasulullah at-tayamun, menyukai at-tayamun, dia akan makan dari posisi kanan. Kemudian kalau misalkan sudah habis diposisikan, dia balik semangkanya, kemudian dia makan sebelah, tetap di posisi itu at-tayamun. Apa yang ada dalam hati saya ketika makan semangka? Saya makan bersama dengan Rasulullah. Seperti itu. Jadi ingatan saya langsung terkoneksi kepada Rasulullah. Rasulullah makan seperti ini. Akan tapi ada orang yang sekedar melaksanakan sunnah. Artinya dia tidak punya ruh Rasulullah SAW di situ. Hanya sekedar menjalankan sunnah. Ketika dia masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian keluar dengan kaki kiri, dia sekedar kebiasaan. Tapi ketika kita masuk dalam masjid dengan kaki kanan, kemudian kita ingat bahwa Sayyidina Rasulullah seperti ini, itulah yang namanya iltisaq. Kecintaan kepada Sayyidina Rasulullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mendengarkan Sayyidina ada orang yang membacakan hadis daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ketika dia berwudu, beliau tuh sudah memerah wajahnya. Kenapa? Dia sudah merasa takut. Ketika dia berwudu, dia sudah takut kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi jiwa atau makam atau level jiwa seseorang seperti ini berada pada posisi iltisaq bainahu wa bain Allah Subhanahu wa taala atau wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan lain? Itu perbedaan musahabah dengan al-iltisaq. Musahabah dekatnya kayak adat begitu.
Al-musahabah masih kadang-kadang masih ada selang-selang waktu yang kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, tapi kebanyakan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatnya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ada 5 posisi jiwa yang responnya kepada kata-kata bismillah tadi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah baik yang termaktub maupun yang tercipta. Jadi ketika maksud saya seperti yang tercipta nih. Coba perhatikan. Ketika kita keluar dari rumah atau dari masjid atau dari mana saja kemudian melihat tumbuhan bunga-bunga depan rumah kita, orang yang memiliki iltisak, orang yang memiliki jiwa musahabah itu akan melihat bahwa ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dari satu biji kemudian tumbuh berbagai warna. Itu namanya iltisak dan musahabah. Selalu terkoneksi kepada apapun yang ada dalam pikirannya, selalu terkoneksi kepada Allah. Iltisak. Dan itu gampang sekali kita melihat seseorang. Orang tidak akan pernah untuk menilai. Sayyidina Ali mengatakan bahwa untuk melihat seseorang karakter dan makam kejiwaannya, perhatikan perilakunya. Bagaimana? Karena air yang keluar dari cerek itu tidak mungkin beda. Kalau kita isinya kopi, yang keluar adalah kopi. Kalau kita isinya madu, yang keluar adalah madu. Kalau isinya air minum, yang keluar air minum, air putih, air kosong. Seperti itu. Nah, jiwa kita. Dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang yang berada pada posisi iltisaqul qalb bainahu wa bainallah, apapun yang dia inginkan insyaallah karena selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya adalah keinginan. Coba perhatikan di ayat, melihat dengan penglihatan Allah. Keinginannya sama dengan keinginan Allah. Diberikan muwafaqah. Apapun yang diinginkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makam kejiwaan ini adalah musahabah dan al-itis. Mutmainnah, radiyah wa mardiyah. Seperti itu.